Reno begitu pandai dan lihai dalam tugasnya itu, bahkan, aku pun tak bisa berhenti untuk mengeluarkan nada-nada nyanyian. Dengan cekatan, Reno merubah haluanku, yang semula menatap langit-langit, kini berubah menjadi menatap lantai. Bagus sekali ya siput peliharaan nenek, ungkap Reno. Kamu bisa aja, jangan gitu nak. Siput peliharaan istrimu pasti juga bagus, sahutku, dengan nafas yang terputus-putus. Reno tidak menjawab, ia justru langsung melajukan perahunya, untuk berlayar melintasi samudra. Tak sampai 2 menit, terjadilah tsunami pada samudra, kok gampang banget ia naik bencana tsunaminya, ucap Reno. Kejadian ini kualami pada sekitar tahun 2020 lalu. Sebut saja namaku Yuri, atau ibu-ibu komplek memanggilku Nek Yuri. Ketika itu, aku sudah berumur 52 tahun, dan aku sudah memiliki 2 orang anak, dan 3 orang cucu, yang kini, mereka tinggal di luar kota, karena pekerjaan mereka masing-masing. Suamiku, sebut saja namanya Mas Yatno, adalah seorang kondektur bus pariwisata di sebuah travel terkenal di Tangerang. Seperti halnya kondektur lain, Mas Yatno pun jarang di rumah, karena setiap hari, ia harus berangkat pagi dan pulang malam, bahkan terkadang, ia harus keluar kota sampai 3 hari lamanya. Sebagai ibu rumah tangga yang sudah berusia senja, aku tetap mengerjakan pekerjaan rumah dengan tulus. Semua itu demi pengabdianku pada suami, dan wujud kasih sayang padanya. Tapi, yang namanya juga wanita, walau sudah tua, namun, aku juga sangat membutuhkan sebuah perhatian, terutama, oleh suamiku. Berhubung suamiku begitu sibuk, kebutuhanku itu jarang kudapatkan, bahkan bisa dikatakan langka. Walaupun dalam hal urusan pekerjaan yang demikian itu tak ada masalah. Mas Yatno tergolong rajanya dalam pekerjaan demikian itu di menurutku. Dan memang, dialah pria pertama yang memberikan semua kebahagiaan itu dariku. Kami biasanya hanya 1 kali dalam seminggu dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan biasanya, Mas Yatno bisa bekerja keras sampai 1 jam, dan jika sedang tergesa-gesa, paling cepat bisa bekerja hingga 30 menitan. Sementara itu, aku, termasuk samudera yang sangat cepat bisa terkena tsunami dan banjir bandang. Percaya atau tidak, dulu, waktu kami masih baru-baru saja sah, Mas Yatno sampai heran, kok banjir bandang itu bisa berulang-ulang. Bahkan, sampai pernah ia menghitung, dalam 1 jam bisa sampai 10-15 kali terkena bencana banjir bandang. Dan hal itu tak pernah kusadari sebelumnya, dan sebenarnya, aku bukanlah orang yang hobi berlayar di lautan, namun, entah kenapa, bencana banjir bandang itu sangat sering tertimpa padaku. Tapi, belakangan ini, yang aku butuhkan lebih pada semua pekerjaan itu. Aku juga menginginkan suatu perhatian yang lain, ataupun, sekedar pujian pada masakan dan penampilanku. Seiring berjalannya waktu, perhatian itu makin jarang kudapatkan. Meskipun kadang menjadi beban, tapi, aku tetap menjalaninya juga dengan hati ikhlas. Sehari-hari, pekerjaan rumah biasanya sudah kuselesaikan jam 10 pagi. Dan biasanya, setelah itu, aku pergi ke tetangga sebelah, untuk sekedar ngerumpi. Karena seringnya ditinggal suami, dan juga pengaruh dari kebanyakan ngerumpi dengan teman-teman ibu-ibu, aku jadi banyak tahu tentang pengalaman mereka, yang juga bernasib sama denganku. Yaitu, perasaan sunyi ketika berada di rumah, bahkan, ada yang lebih parah dariku. Dan dari sanalah ku ketahui,
mereka terkadang berkenalan dengan pria lain, baik yang masih muda dan masih sendiri, maupun yang sudah berkeluarga. Aku tak begitu tertarik pada awalnya dengan cerita mereka. Tapi, karena selalu mendengar topik pembicaraan itu, dan akhirnya, aku pun penasaran. Bahkan, aku iseng meminta nomor WhatsApp seorang pria muda dari kenalan teman-temanku. Reno namanya. Pria tersebut juga sudah berkeluarga, dan berprofesi sebagai kontraktor. Menurut Bu Susi temanku, Reno orangnya begitu tampan dan atletis, jauh berbanding dari suamiku. Bagiku, masalah rupa tak terlalu kuhiraukan, yang bikin aku penasaran adalah perahu layar yang ia miliki, dan cara ia menakodai perahu layar tersebut. Tanpa kusadari, akhirnya, aku memulai pengalaman indahku itu dengannya. Singkat cerita, dari hari ke hari, sampai hampir 1 bulan lamanya, aku dan Reno saling berkirim pesan. Biasanya, hal itu kulakukan saat Mas Yatno sedang bekerja, ataupun di luar kota. Sampai suatu ketika, Mas Yatno pulang ke rumah dengan membawa kabar, jika dia akan pergi keluar kota selama 3 hari. Dalam hatiku, aku agak sedikit senang, karena aku bisa berkesempatan untuk silaturahmi dengan Reno untuk pertama kalinya. Apalagi, selama ini, kami hanya saling kontak melalui WhatsApp saja. Ya, meskipun tak jarang juga, pembahasan kami itu sudah terlalu jauh. Seperti malam-malam biasanya, bila Mas Yatno ingin berangkat ke luar kota, aku pun sudah menggunakan seragam dinas berlayarku, untuk memberi bekal pada suamiku. Hanya saja, saat kami sedang mengarungi samudera, aku malah membayangkan wajah Reno pada suamiku. Singkatnya, setelah kepergian suamiku, sekitar jam 10 pagi, aku berangkat ke depan kompleks perumahan. Di sana, sudah terparkir mobil Reni yang berwarna hitam, seperti yang ia sebutkan di WhatsApp-nya. Ya, kami memang sudah janjian sebelumnya. Dengan hati berdebar-debar, aku langsung membuka pintu mobilnya, dan kulihat Reno tersenyum menyambutku. Aku agak canggung juga, ketika pertama kali bertemu dengannya, dan tampaknya, Reno juga begitu. Dari pandangan pertama, aku bisa menilai, jika Reno memang lumayan berkarisma. Lapun pandai mencairkan suasana yang canggung, menjadi seakan kami sudah kenal lama. Di mobil, aku sempat gelagapan, saat Reno bertanya, kenapa aku tak mau dijemput di depan rumahku. Apalagi dia ingin tahu alamat rumahku. Aku pun beralasan, kalau aku tak mau tetangga curiga, apalagi suamiku sedang pergi. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Reni berhenti di sebuah warung sederhana. Memang, tujuan kami ke silaturahmi pertama adalah untuk makan siang berdua. Sambil makan, kami pun melangsungkan perbincangan. Dan Reno pun sering merayuku dengan gaya jenaka, walaupun kadang, bicaranya sering membahas tentang isu-isu yang demikian itu. Hal itu, tentu membuatku makin tertarik, sampai-sampai, aku tak bisa menolak, saat Reno memintaku untuk beristirahat di sebuah penginapan. Dari selesai makan siang hingga masuk tempat penginapan itu, jantungku berdetak dengan begitu kencangnya. Begitu beranjak ke dalam ruangan, aku pun langsung beranjak ke toilet, dan di situ, pikiranku begitu kacau. Apakah perjalanan ini harus dilanjutkan atau tidak? Meskipun sampai detik itu, kami masih normal saja. Tapi, entah kenapa, dalam relung jiwaku, aku sudah dihantui rasa bersalah pada Mas Yatno. Tapi rupanya, rasa bersalah itu kalah oleh rasa kesunyian yang tiba-tiba terobati dengan adanya Reno.
Aku bahkan mempersiapkan semuanya, dengan membersihkan semua cagar budayaku, agar beraroma yang bisa bikin tenang, sekaligus agar Reni tak kecewa dengan perjalanan itu. Ketika aku sudah beranjak dari toilet tersebut, kemudian, Reno pun langsung menyusul. Saat Reno sedang dengan kesibukannya, aku pun mencoba beristirahat di pembaringan, dengan pikiran yang terus berkecamuk. Tiba-tiba, aku sedikit terhentak, ketika Reno sudah selesai dengan keperluannya, dan muncul dengan hanya ada kain kecil padanya. Jantungku berdetak makin kencang, saat Reno beristirahat di sebelah. Bahkan, tanpa bertanya, sebuah sambutan perkenalan ia haturkan padaku. Tak hanya itu, jari jemarinya, dengan lincah berjalan ke arah rerumputan, untuk menangkap seekor siput hutan. Dan seolah membuat pancingan, untuk mendapatkan suasana rileks dan nyaman. Santai-santai saja ya nak, jangan ngebut-ngebut nyetirnya, ucapku. Iya Nek, nenek santai saja, pokoknya, nenek akan nyaman dan damai, sahut Reno. Reno memang memanggilku nenek, karena usia kami sungguh jauh berbeda, bahkan, bisa dibilang, ia lebih pantas menjadi cucuku. Aku pun tak mempermasalahkannya, karena bagiku, yang terpenting, kami bisa mengarungi samudera dengan perasaan yang bahagia. Gejolakan jiwaku seakan bergemuruh, ketika Reno sudah berada tepat di antara pintu masuk ke ruangan itu. Dan tampak dengan semangat, ia begitu lihai memberi perhatian khusus pada pekerjaannya itu. Sungguh kuakui memang, perjalanan tersebut sungguh sangat berbeda, saat suamiku, Mas Yatno, menakodai kapal itu. Reni begitu lihai dalam menakodai kapal layar tersebut, bahkan, aku pun tak bisa berhenti bernyanyi. Dengan cekatan, Reno merubah haluanku, yang semula menatap langit-langit, kini berubah menjadi menatap lantai. Bagus sekali ya siput peliharaan nenek, ungkap Reno. Kamu bisa aja. Jangan gitu nak, siput peliharaan istrimu pasti juga bagus, sahutku, dengan nafas yang terputus-putus. Reno tidak menjawab, ia justru langsung melajukan perahunya, untuk berlayar melintasi samudra. Tak sampai 2 menit, terjadilah tsunami pada samudra, kok gampang banget ia naik bencana tsunaminya, ucap Reno. Aku hanya tertawa kecil mendengar pengakuan Reno. Harus kuakui, jika perahu yang dimiliki oleh Reno, memang lebih baik dari perahu Mas Yatno, persis seperti yang diceritakan Bu Susi, teman ngerumpiku. Karena, Bu Susi juga sudah sempat mengarungi samudera itu dengannya. Meski begitu, aku terus menyambut laju perahu Reno, yang memang sangat bisa diandalkan untuk menerjang ombak. Nek, sekarang gantian, nenek yang nakodai kapal layarnya iya, ucapnya, sambil sedikit menyeringai. Entah karena sudah terbawa arus lautan, atau memang hampir tiba, aku yang memang sudah sedikit kewalahan dengan perjalanan itu, akhirnya, beranjak merubah haluanku. Seperti halnya Mas Yatno, suamiku, Reno sudah seperti hendak terjun pada kolam renang itu. Sementara itu, aku menyambut kedatangannya, dengan memberikan peluang tersebut. Dan lagi-lagi, ia mengendarai perahu layar tersebut, dari yang semula sedang, dan menambah kecepatan laju kapal, menjadi lebih cepat dari biasanya. Sampai sesaat kemudian, Reno berkata, Nek, aku parkirkan di mana? Tanyanya, sambil mengatur laju kendaraan. Kamu parkir di tempatnya aja nak, sahutku, dengan nafas tersenggal. Mendengar hal itu, Reno semakin semangat melajukan perahu itu secepat kilat. Sampai sedetik berlalu, ia pun meletakkan kendaraan itu tepat pada parkiran.
Nek, aku senang banget loh. Perjalanan ini lebih daripada perjalanan bersama istriku, ucap Reno. Hus, kamu gak boleh gitu, sahutku tersenyum. Abis, emang kenyataannya sih Nek, jelasnya. Reno, yang berusia 24 tahun itu, tampaknya begitu bahagia dengan saran-saran dariku. Singkatnya, setelah setengah jam beristirahat dari perjalanan panjang, kemudian, ia mengajakku untuk melanjutkan perjalanan itu lagi. Sampai-sampai, semua kuyup oleh bencana tsunami yang datang bertubi-tubi. Dan setelah perjalanan semuanya usai, kami pun bergegas bersih-bersih, dan rapi-rapi, untuk pulang ke rumah masing-masing. Reno pun mengantarku sampai di depan kompleks perumahan tempat aku tinggal. Tapi, ketika tiba di dalam rumahku, tiba-tiba saja, aku termenung, dan hati ini serasa menanggung beban rasa bersalah. Entah kenapa, justru terbersit pertanyaan dalam hatiku, masihkah aku pantas disebut istri? Pertanyaan itu tergiang terus dalam jiwaku, tapi, semua itu hanya berlangsung selama sehari saja, karena setelahnya, aku lagi-lagi bersedia. Ketika Reno mengajakku berekreasi ke tempat yang tempo hari kami kunjungi. Entah kenapa, aku tak dapat menyangkal permohonannya itu. Selain itu, Reno juga membelikanku baju, ketika selesai dari perjalanan yang menguras energi itu. Suamiku pun tak curiga, karena pikirnya, itu dari gajinya, yang memang lebih dari cukup untukku. Singkat cerita, keakrabanku dengan Reno sempat putus, dan tak berselang lama, aku memutuskan untuk mengakhirinya. Alasannya tak lain, karena teman ibu-ibu arisanku, hendak menawarkan aku yang lainnya. Meski begitu, aku sudah berkomitmen untuk setia, dan hatiku, tetaplah untuk Mas Yatno, suamiku. Dan kupikir, hal itu tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Di usiaku yang kini telah menginjak lebih 60 tahun, aku memutuskan untuk pensiun dari dunia seperti itu. Aku lebih mendekatkan diri pada Ilahi, dan berharap nanti kesalahanku bisa diampuni.